Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmatika, NIM 8574588897. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Program studi S1 PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada ballpoint, tabel pengamatan, handphone sebagai pengganti dari barometer, dan alam sekitar. Perlu diketahui bahwa ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut, sedangkan komponen abiotik meliputi udara, air, dan tanah. Secara umum, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat dibedakan menjadi ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat alami, yaitu hutan. Berikut komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan, antara lain suhu udaranya mencapai 19 derajat Celcius, cahaya mataharinya cerah namun sedikit berawan, bebatuan yang ada di sekitarnya kering tidak berlumut, anginnya semilir, dan tanahnya merupakan jenis tanah gambut dan subur. Untuk ekosistem darat alami, di sini ada pohon cengkeh. Nah, di sini juga saya menemukan pohon melinjo. Di sini saya menemukan pohon durian. Ini saya menemukan pohon tete. Di sini saya juga menemukan pohon bidara. Saya juga menemukan pohon bambu. Nah, di sini ada pohon manggis. Kebetulan di sini ada buah manggis yang jatuh. Di sini ada pohon mahoni. Saya juga menemukan pohon jambu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman yang membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Setelah mengamati komponen abiotik yang ada di dalam hutan, sekarang kita akan mengamati juga komponen biotik yang ada di dalam hutan. Untuk ekosistem darat alami, saya di sini menemukan serangga berupa laba-laba. Nah, saya juga menemukan jenis laba-laba lain di sini. Nah, di sini saya juga menemukan sejenis kumbang rusa. Nah, di sini saya juga menemukan ulat yang berperan sebagai konsumen dalam ekosistem di dalam hutan. Nah, di sini saya juga menemukan beberapa jenis belalang yang berperan sebagai konsumen yang ada di hutan. Nah, di sini saya juga menemukan jangkrik. Di sini ada patung. Di sini saya menemukan dua jenis kupu-kupu. Saya juga menemukan siput atau keong beracun. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air,
oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di ekosistem hutan, saya menemukan jamur beracun. Selain itu, saya juga menemukan cacing tanah. Setelah mengamati ekosistem darat alami, yaitu hutan, sekarang kita melanjutkan untuk mengamati ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Berikut komponen abiotik yang akan kita amati. Yang pertama ada cahaya. Cahaya di sini tidak begitu terik, cenderung agak berawan. Suhunya mencapai 19 derajat Celcius. Tanahnya lembab, cenderung berair, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem sawah yaitu sebagai berikut. Di ekosistem darat buatan terdapat tanaman talas. Nah, di sini saya menemukan pohon pete dan pohon kersen. Di sini saya juga menemukan serai. Saya juga menemukan bunga mawar. Sini saya juga menemukan tanaman paku yang menempel pada pohon nangka. Di ekosistem darat buatan ada pohon pisang. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Berikut jenis-jenis hewan yang ada di sawah. Saya menemukan ada kumbang di tanaman buncis. Di sini saya menemukan capung. Saya juga menemukan belalang. Selain itu, saya juga menemukan adanya burung. Saya juga menemukan lebah yang sedang mencari nektar. Saya juga menemukan ulat. Di sini saya juga menemukan adanya kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun komposer yang ditemukan di sawah adalah cacing dan jamur. Kesimpulan pengamatan hari ini dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu pada hutan dan sawah, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan komponen abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian video praktikum mengenai ekosistem dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.